Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Nurul dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok informatika kelas 9A yang akan menjelaskan mengenai pengertian pemrograman, pemrograman visual, pemrograman Scratch, serta tutorial membuat program di dalam Scratch. Tanpa basa-basi, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Pemrograman adalah proses menyusun instruksi dalam bentuk kode menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat memproses data dan melakukan tugas sesuai keinginan programmer. Tujuan pemrograman yaitu membuat program untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu, mengotomatisasi pekerjaan agar lebih cepat dan efisien, menghasilkan aplikasi, sistem, atau perangkat lunak yang berguna bagi pengguna. Komponen pentingnya ada algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis untuk memecahkan masalah. Ada logika. Logika adalah pola pikir sistematis agar program berjalan sesuai rencana. Ada juga bahasa pemrograman, yaitu alat untuk menulis instruksi, contohnya Python dan Java. Paradigma pemrograman, pendekatan dalam penulis kode. Fungsi pemrograman dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat aplikasi mobile dan web, mengembangkan sistem operasi dan perangkat lunak, mengontrol perangkat elektronik. Pemrograman visual adalah teknik yang memungkinkan pengguna menyusun instruksi program dalam bentuk visual. Semua perintah diterjemahkan ke dalam elemen grafis sehingga lebih mudah dipahami, terutama bagi pemula. Tujuan utama, menyederhanakan proses coding, membantu orang yang belum terbiasa dengan bahasa pemrograman berbasis teks, mempercepat pengembangan aplikasi dengan antarmuka yang lebih intuitif. Cara kerja, programmer menggunakan blok, icon, atau diagram untuk mewakili perintah dengan sistem drag and drop. Sistem kemudian menerjemahkan visual tersebut menjadi kode yang dapat dijalankan komputer. Kelebihannya, mudah dipelajari oleh pemula, mengurangi kesalahan sintaks karena tidak perlu mengetik kode manual, cocok untuk pengembangan cepat atau aplikasi sederhana. Kekurangan, yaitu kurang fleksibel dibandingkan bahasa pemrograman teks, tidak cocok untuk proyek kompleks yang membutuhkan kontrol detail, dan bisa membatasi kreativitas programmer berpengalaman. Contoh pemrograman visual yaitu ada Scratch, Blocky, LabVIEW, dan platform low code atau no code seperti Mendix, OutSystem, atau Mercury Officialis. Saya Haris, dan dalam bagian saya ini, saya bakal membahas mengenai Scratch. Scratch adalah bahasa pemrograman visual yang dikembangkan oleh Lifelong Kindergarten Group di MIT Media Lab. Alih-alih menulis kode teks, pengguna menyusun blok-blok perintah yang saling terhubung seperti puzzle. Tujuan utama dari Scratch itu sendiri yaitu memperkenalkan konsep dasar pemrograman secara menyenangkan, membantu anak-anak dan pemula memahami logika algoritma tanpa harus pusing dengan sintaks, serta menjadi media kreatif untuk membuat animasi, game, cerita interaktif, dan simulasi. Cara kerja dari Scratch ini yaitu menggunakan antarmuka drag and drop. Blok perintah memiliki warna berbeda sesuai fungsinya, misalnya blok perintah gerakan, suara, dan kontrol. Dan yang terakhir yaitu blok-blok ini bisa digabungkan untuk membentuk alur logika pemrograman. Dan kelebihan dari Scratch ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah mudah dipelajari, tidak perlu menghafal sintaks yang rumit.
Yang kedua yaitu visual dan interaktif, cocok untuk anak-anak dan pendidikan dasar. Yang ketiga yaitu komunitas yang besar, ribuan proyek bisa dilihat dan dibagikan di situs resmi Scratch. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu gratis dan lintas platform, sehingga bisa dijalankan di Windows, macOS, Linux, bahkan browse. Jenis-jenis blok di Scratch itu sendiri yaitu ada 10 kategori yang dapat ditandai dengan warna yang berbeda agar mudah dikenali. Yang pertama yaitu motion atau gerakan, berwarna biru. Digunakan untuk menggerakkan sprite yang berupa karakter atau objek. Contoh, move 10 steps, turn 15 degrees, go to X, Y. 2. Looks atau tampilan yang berwarna ungu. Digunakan untuk mengubah tampilan sprite atau panggung. Contoh, say hello for 2 seconds, switch costume to, change size by, dan lainnya. Ketiga, yaitu sound atau suara, berwarna pink, mengontrol efek suara atau musik. Contoh, play sound until done, change volume by, dan lainnya. Yang keempat, yaitu events atau peristiwa, berwarna kuning. Digunakan untuk memulai aksi berdasarkan kejadian tertentu. Contoh, when green flag clicked, when key press, when sprite click, dan lainnya. Yang kelima, yaitu control, berwarna oranye. Digunakan untuk mengatur alur program dengan loop dan kondisi. Contoh, repeat 10, if, then, wait 1 second. Keenam, sensing atau sensor, berwarna biru muda. Memberikan interaksi dengan lingkungan atau input pengguna. Contoh, touching color, as, name, and wait, mouse X, dan lainnya. Ketujuh, yaitu operator, berwarna hijau. Digunakan untuk melakukan operasi matematika, logika, atau string. Contoh, plus, minus, join, pick random 1 to 10, dan lainnya. 8. Variabel, berwarna oranye muda. Digunakan untuk menyimpan data yang bisa berubah. Contoh, set score to 0, change score by 1, dan lainnya. Kesembilan, yaitu my blocks atau blok buatan, berwarna merah muda, yang digunakan untuk membuat blok khusus buatan pengguna untuk modularisasi kode. Contoh, define jam, lalu dipanggil sebagai blok baru. 10. Yaitu extension atau ekstensi yang berwarna abu-abu, digunakan untuk menambahkan fitur tambahan seperti kontrol perangkat keras. Contoh, pen untuk menggambar, musik untuk nada, atau Lego EV3 untuk robotik. Dan mungkin sekian dari bagian saya dan bagian teman-teman saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan bagian keempat, yaitu bagian terakhir dari Arlan mengenai program yang kita buat di Scratch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlan Lukiana Sidik dari kelas 9A absen 6, dan saya akan menjelaskan mengenai cara mencari rumus jarak kecepatan waktu atau rumus Jokowi dengan menggunakan Scratch. Jadi yang pertama ada ini untuk memulai seluruh programnya. Kemudian kita akan mengatur jarak, kecepatan, dan waktunya ke 0. Kemudian ia akan bertanya apa yang ingin dicari. Jika misal kita ingin mencari jarak, ini skenario-nya. Dia akan menanyakan kecepatan, waktu, kemudian hasilnya akan didapatkan kecepatan dikali waktu. Jika ingin mencari waktu, maka ia akan menanyakan jarak, menanyakan kecepatan, lalu akan mencari waktu dengan cara jarak dibagikan dengan kecepatan. Jika ingin mencari kecepatan, ini skenario-nya, yaitu ia akan menanyakan jaraknya, waktunya, kemudian ia akan mencari kecepatannya dengan cara jarak dibagi waktu. Oke, kita coba ya. Jika misal kecepatannya 90 dan waktunya adalah 7, maka jaraknya adalah 530. Jika ingin mencari waktu nih, jaraknya itu 56 dan kecepatannya 9, maka waktunya adalah 6,22. Kemudian jika ingin mencari kecepatan, anggap jaraknya 60 dan waktunya 3, maka kecepatan ada 20. Pastikan satuan juga sama. Jadi jika misalnya jaraknya adalah kilometer dan waktunya adalah jam, jadi kecepatannya yaitu kilometer per jam. Kemudian jika misal waktunya sekon dan juga jaraknya itu meter, maka
kecepatannya adalah meter per second. Nah, dan juga pastikan semuanya ini sama. Sebenarnya untuk kecepatan itu sudah tertera di dalam satuannya. Cara mencarinya itu adalah jarak dibagikan dengan waktu. Jadi kesimpulannya, pemrograman visual, dan Scratch sama-sama membantu kita belajar berpikir terstruktur, logis, dan kreatif, termasuk saat membuat program seperti rumus TKW atau rumus Jokowi di Scratch yang melatih ketelitian dalam menyusun langkah. Pesan moralnya, teknologi bukan hanya soal hasil akhirnya, tetapi tentang proses memahami masalah, mencoba solusi, dan tidak takut gagal. Karena setiap blok yang kita susun mencerminkan cara kita membangun cara berpikir yang lebih baik untuk masa depan.